mempersembahkan serial Sandiwara Radio Putri Cadar Biru. Putri Cadar Biru. Den Mas Pendekar, Paman Imam Hadi, Kakang Danyak. Salam hormatku untuk semuanya. Putri ada di mana? Kakang Anusa, kalau yang datang adalah Putih dan Sunggarani, katakan aku menunggu mereka di Taman Bunga. Putih dan kau Sunggarani, kalian dipanggil. Baik, Den Mas, kami ke sana. Aku sudah menduga bahwa wanita-wanita itu akan berbicara secara tersendiri di tempat yang tersendiri pula. Adik Merah sendiri begitu bertemu Putri langsung lupa kepada suaminya. Putri Cadar Biru, dialah si Ratu Lembah Cacat. Dia yang ditakuti oleh setiap kesatria karena ketinggian ilmunya, namun sekaligus dikagumi karena jelita tiada tara. Putri Cadar Biru, sebuah kisah menawan dengan latar belakang liku-liku perjuangan putra-putra Mataram dalam rangka mengusir penjajah kompeni dari bumi Jayakarta. Kali ini memasuki episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Naskah karya Suwarso Yusi Samsidar. Teknik dan montase Novi Yemumu. Musik oleh Franz Harius dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-17 ini menampilkan Iwan Dahlan sebagai Anusa Gelang, Hana Pertiwi sebagai Putri Cadar Biru, Andreas sebagai Ki Gede Imam Madi, Anita sebagai Nyai Sunggarani, Francisca sebagai Kantil Putih, Hari Laksono sebagai Danyang Kecapi Buta, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang persiapan para tokoh rimba persilatan bersama Istana Lembah Kawung untuk menghadapi perang Brubuh melawan pasukan kompeni. Segala sesuatunya telah dipersiapkan, senjata, tata gelar perang maupun orang-orangnya. Bagaimanakah jalannya pertempuran itu? Apakah Den Mas Pendekar ingin mengatakan bahwa Putri tengah diselimuti kedugaan dengan akan berlangsungnya peperangan melawan kompeni? Bukan itu maksudku. Pertempuran macam apapun, semua pernah dialami oleh Putri. Dan tidak ada pertempuran yang sedahsyat apapun dapat menggoyahkan keteguhan batin Putri. Kita masih teringat ketika Putri tertawan dalam pertempuran melawan 3 iblis Nusa Kambangan di markas Parilayon. Juga pertempuran di markas Master Cornelis, sewaktu Putri menolong para jago rimba persilatan. Tampaknya pada saat itu, ia tampak begitu bersemangat, penuh percaya diri, dan memasuki kancah pertempuran dengan dada terangkat. Dimas Pendekar, memang suasana batin seseorang tidak selalu tetap. Terkadang ada hal-hal yang kecil, urusan-urusan yang remeh-temeh, yang bisa membuat wanita semacam Putri itu merasa tersentuh, hingga ia menjadi cengeng. Maksudku, bukan aku ingin mengatakan bahwa pemimpin istana Lembah Kawung ini jadi lemah. Tetapi sentuhan perasaan yang sangat khusus kadang-kadang membuat tergoncang keteguhan pikirannya. Apa maksudmu? Kau ingin mengatakan bahwa perkataan mengenai sentuhan perasaan yang sangat khusus itu karena iya, karena Putri melihat lahirnya bayi-bayi. Kau tahu maksudku, Raja Pengemis? Iya. Pada saat itu,
Kantil Merah dan Putri Cadar Biru tengah berjalan-jalan di sekitar Taman Istana Lembah Kawung sambil menggendong-gendong bocah Dewi Kepodang. Beberapa lama, dua wanita yang merupakan pimpinan dan bawahannya itu bercakap-cakap dengan sangat bersungguh-sungguh sambil mengamati bunga-bunga yang tengah bermekaran. Hal itu membuat Ki Gede Imam Madi dan Ki Danyang Kecapi Buta yang tengah berbincang-bincang jadi merasa lebih leluasa. Jika pikiranmu yang cerdas sudah bisa menangkap apa yang kumaksudkan, Sobat Danyang, lalu apa saranmu? Menurutku, sebaiknya sebelum kita semua berangkat melabui sebuah perang berubuh, ada sesuatu yang harus dilakukan. Mengapa kau tidak berani berbicara terus terang? Sobat Danyang. Ya, kita harus minta izin dulu kepada Den Mas Pendekar Grojogan Sewu untuk mengatakannya. Kakang Danyang, mengapa harus minta izin kepadaku? Ya, karena hal ini justru menyangkut dirimu, Den Mas Pendekar. Den Mas Pendekar, Paman Imam Madi, Kakang Danyang. Salam hormatku untuk semuanya. Putri ada di mana? Kakang Anusa, kalau yang datang adalah Putih dan Sunggarani, katakan aku menunggu mereka di Taman Bunga. Putih dan kau Sunggarani, kalian dipanggil. Baik, Den Mas. Baik, Den Mas. Kami ke sana. Aku sudah menduga bahwa wanita-wanita itu akan berbicara secara tersendiri di tempat yang tersendiri pula. Adik Merah sendiri begitu bertemu Putri langsung lupa kepada suaminya. Ayo, Sobat Danyang, kita lanjutkan pembicaraan kita. Kita akan tuntaskan seluruh pembicaraan kita pada saat ini. Sebelum semuanya terlibat dalam perang campur yang mungkin akan memisahkan kita semua. Jangan kau berkata cengeng begitu, Raja Pengemis. Sejak kapan kau berubah jadi Triwis? Den Mas Pendekar Grojogan Sewu. Iya. Andaikan ada perkataan yang ingin ku sampaikan dengan tulus hati, apakah Andika tidak keberatan mendengarnya? Kakang Danyang hendak berkata apa? Silahkan. Sesama kaum rimba persilatan, sebaiknya kita bicara secara terang-terangan saja. Baiklah. Meskipun Pendekar Grojogan Sewu telah memberikan izin untuk mengungkapkan maksudnya, tapi Ki Danyang Kecapi Buta masih belum berani segera berkata. Betapapun, apa yang akan diucapkannya adalah urusan yang menyangkut dua pemimpin. Pemimpin Istana Lembah Kawung dan pemimpin Grojogan Sewu. Oleh karena itu, Danyang Kecapi Buta sangat hati-hati. Beberapa tahun silam, aku tidak pernah mengemukakan pendapat ini, baik kepada Andika Den Mas maupun kepada Putri. Pada saat ini, kita semua akan memasuki kancah peperangan yang kata pepatah, perang selalu menelan korban. Korban itu, kuharap sebagian besar jatuh di pihak kompeni. Akan tetapi juga mustahil tidak ada di pihak kita. Mungkin aku, mungkin Sobat Imam Madi, atau mungkin siapa saja. Nah, andai kata memang aku harus tewas dalam pertempuran yang sangat bersejarah ini, aku ingin sekali hadir dalam pernikahan antara Andika dengan Putri. Lega rasanya, aku sudah mengucapkan perkataan ini sekarang.
Aku tidak bisa berkata apa-apa, Kakang Danyang. Ya, Den Mas Pendekar tidak salah. Atau barangkali sobat Raja Pengemis ada gagasan yang baik. Ya, memang berat juga Dimas Pendekar Grojogan Sewu. Aku memahami. Sebaiknya Sobat Danyang ada di antara kita yang dapat membicarakannya dengan Putri. Orang itu tentunya ya Raja Pengemis. Kau ini memang pintar bicara. Dan kau tak perlu segan kepada Putri. Sebab Putri bukan majikanmu. Kukira malah sebaliknya, Danyang. Meskipun aku akrab dengan Putri, bahkan kepada semua orang Lembah Kaung, akan tetapi aku orang luar. Sedangkan kau, meskipun belum lama ini kau dipecat dari perkumpulan, bukankah sekarang sudah dipanggil kembali? Berarti kau sudah menjadi orang dalam lagi, Sobat Danyang. Iya. Aku bukannya tidak mau, tapi tidak sanggup. Terus terang aku tidak sanggup. Mulutku akan terkunci jika pembicaraan sudah makin mendekati urusan pribadi Putri. Cobalah kau, sobat. Percuma kau bergelar si Raja Pengemis. Artinya kan rajanya tukang minta-minta. Nah, kali ini sekali saja kau minta kesediaan Putri untuk melangsungkan upacara pernikahan sebelum semua orang memasuki kancah peperangan. Bukankah itu usul yang bagus? Ya, bagus memang. Tetapi untuk membicarakan urusan itu dalam keadaan seperti sekarang, rasanya aku tidak sanggup. Dulu aku pernah mengungkapkan gagasan ini kepada Putri, tetapi sambutannya tidak jelas. Kakang Danyang, Ya. Kakang Raja Pengemis. Sementara seluruh pemikiran dan perhatian semua orang tercurah pada urusan perang berubuh, masakah aku dan Putri harus melakukan persiapan pernikahan? Sungguh itu sangat membuatku berat hati. Maaf, Dimas Pendekar. Gagasan ini datangnya dari kami. Dan itu pun karena kami terdorong oleh suatu keinginan yang tidak neko-neko. Sesungguhnya, bagaimana aku harus bicaranya ya? Begini Dimas Pendekar. Pemikiran untuk mengadakan upacara pernikahan antara Dimas dengan Putri semata-mata bukanlah pemikiran yang rendah atau menyimpang. Tetapi ini adalah gagasan yang dimulai dari rasa inginnya setiap orang gagah kalangan rimba persilatan untuk dapat menyaksikan hari bahagia Putri Cadar Biru. Ya, yang bagi setiap orang akan merupakan catatan sejarah tersendiri. Lalu mengapa gagasan itu sekarang semakin mendesak? Dimas Pendekar, dalam suatu pertempuran kita tidak tahu siapa yang nanti mati. Siapa yang nanti masih tersisa? Mungkin Sang Hyang Murbeng Alam yang menyayang Dimas dan Putri. Hingga kalian berdua dapat menyelesaikan pertempuran dengan selamat. Tetapi sobat-sobat yang lain, kalau aku, Kakang Danyang, atau semua saja yang bertempur lalu tewas dalam pertempuran, sementara hari bahagia itu belum berlangsung, bukankah itu berarti selama hidup tak pernah menyaksikan hari bersejarah itu? Di antara semua orang yang terheran dan terkejut mendengar suara tiupan seruling yang merdu, tetapi menyayat hati itu, Putri Cadar Birulah yang paling terkejut. Dan sesaat kemudian, tubuhnya tampak bergetar. Putri, rasanya aku mengenal siapa peniup suling itu. Nah, kalau memang mengenal, mengapa Kakang Mbok tidak mengatakannya? Aku yakin Putri juga mengenalnya. Dialah pemuda suling perak. Rupanya dia sudah sembuh dari luka parahnya waktu dalam penyerbuan ke Gunung Putri, Putih, Sunggarani, dan Kau Merah. Pemuda itu, pemuda yang terkadang kurang ajar dan ugal-ugalan itu,
Sebenarnya, dia adalah adikku. Adikmu, Putri? Ya, hal itu kudengar dari pesan almarhum ayahku. Sebelum beliau berangkat ke alam baka, pemuda itu dilahirkan beberapa Anda sekarang saat masih setelah mendengarkan Sandiwara dari Radio seorang Putri ibu, Cadar Biru di seorang channel pendekar Memori wanita di 80. Gunung Wayang. Dia sendiri sampai dengan saat-saat dia dilukai oleh Ki Gajah Kilang hingga hampir tewas. Dia tetap tidak mempercayai bahwa aku dan dia adalah satu ayah lain ibu. Putri, maaf. Tetapi yang tampak olehku, pemuda itu sangat mencintaimu, Putri. Ya, karena sebelumnya dia belum mengetahui bahwa kami bertalian darah. Entah apa maksudnya. Dia memperdengarkan serulingnya tetapi terus menghilang. Putri, menyambung pembicaraan kita tadi. Jika memang anak Seta maupun keponakanku Dewi Kepondang harus dijauhkan dari asap pertempuran, berarti mereka harus ada yang bisa dipercaya merawatnya. Kau benar, Putih. Pada zaman ini, kemunculan pendekar-pendekar di bumi pertiwi ini harus menghadapi tantangan kuku penjajahan company. Kelak pada saat anak Seta dan Kepondang dewasa, kita mengharapkan mereka menjadi pendekar-pendekar besar yang melebihi kita dari segala-galanya. Sehingga bila harus menghadapi tantangan zaman seperti apapun, mereka sanggup berbuat sesuatu untuk negeri. Kalau begitu, Putri, kecuali orang itu sanggup merawat sebagai seorang ibu yang bijaksana, lembut dan penuh asih, dia pun harus memiliki ilmu kepandaian yang tinggi. Benar katamu. Sampai detik ini, aku belum berhenti memikirkan siapa kiranya yang paling sesuai memikul tanggung jawab ini. Tugas merawat pewaris ilmu pun, itu merupakan tugas kependekaran. Jangan lupa, Adhika Rani. Kalau begitu, tidak ada orang lain yang lebih sesuai kecuali Kakang Mbok Kantil Putih. Sebab kecuali Kakang Mbok Putih sudah sangat akrab dengan anak Seta, dia juga memiliki ilmu kepandaian yang sangat tinggi. Adhika Rani, mengapa harus aku berbicara tentang ilmu kepandaian yang memiliki tingkatan lebih tinggi? Bukan aku. Putri, bukannya aku mengelak tanggung jawab ini, Putri. Aku mengerti, Putih. Lagi pula, andai kata kelak mereka menjadi besar, menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, dan yang seorang lagi, gadis yang sangat ayu. Lalu mereka menemukan sang ibu, seorang perempuan buntung dan buta. Sudahlah, Putih. Jangan kau mengucapkan perkataan yang membuat hati kita menjadi gundah. Aku memang masih mempertimbangkannya. Adhika Rani, pilihanku justru jatuh kepadamu. Peristiwa pertemuan kembali antara Putri Cadar Biru dengan dua anak buahnya yang lain, Ki Danyang Kecapi Buta maupun istrinya Kantil Merah. Dalam pembicaraan yang menyangkut tentang tanggung jawab untuk merawat para pewaris dan penerus perguruan Istana Lembah Kawung maupun Gunung Putri, pilihan jatuh pada Nyai Sunggarani. Putri, kalau aku, tekadku sudah jelas. Bersama Kakang Danyang, kami akan membayar hutang budi. Kami akan mendampingi Putri dalam peperangan.
kami juga ingin menyumbangkan seluruh jiwa raga ini untuk Istana Lembah Kawung. Adik Merah, aku pun begitu. Jika tidak bersama Putri, tidak bersama Istana Lembah Kawung, apalah arti hidupku? Aku dibesarkan oleh Istana Lembah Kawung. Aku ingin menyumbangkan seluruh milikku ini kepada Lembah Kawung. Kalau kedua kakang Mbok bisa mendampingi Putri dalam pertempuran, aku pun ingin begitu. Mana mungkin aku menjauhi kalian semua, sementara kalian menempuh bahaya antara hidup dan mati. Sementara Putri melawan musuh yang begitu besar, aku harus hidup terpencil, jauh dari semuanya, untuk merawat dua orang anak kecil. Putri, kakang Mbok Putih, kakang Mbok Merah, apalah artinya orang belajar ilmu kepandaian jika tidak untuk menghadapi musuh? Cita-citaku mengikuti Putri ke Lembah Kawung ini adalah karena terdorong kekagunganku kepada Putri. Aku ingin selalu mendampingi dalam segala duka dan suka, juga dalam segala ancaman bahaya. Putri, apakah karena kau melihat kemampuanku rendah, maka kau melimpahkan tugas itu kepadaku? Adik Garani, terus terang kukatakan, dua bocah pewaris Istana Lembah Kawung maupun Gunung Putri tidak bisa kupercayakan kepada orang lain, kecuali orang yang telah mengenyam asam garamnya Istana Lembah Kawung. Jadi jelas, tidak mungkin kita mencari orang luar untuk merawat dan membesarkan serta mendidik kedua bocah itu. Putih, Merah, dan adik Garani, mengapa kita memusuhi company? Karena company musuh, Putri. Mereka menjajah kita, Putri. Ya, mereka company itu bermaksud jahat menguasai dan menjajah negeri kita, menodai kesucian Ibu Pertiwi, menyakiti bangsa kita, dan mungkin membunuh, menyiksa maupun membinasakan banyak orang. Bagaimana menurutmu, Putri? Ketiga jawaban itu tidak ada yang salah. Tapi barangkali masih ada yang belum sempat kalian ungkapkan. Company menguasai tanah-tanah negeri ini, menjajah, menyakiti bangsa kita, dan akibatnya mereka akan merusak para penerus kita, para pewaris kita. Bocah-bocah seperti anak Seta maupun Dewi Kepodang yang lain mendapat sebutan sebagai keturunan bangsa terjajah. Itulah sebabnya kita semua berjuang melawan company, untuk kita dan untuk orang-orang yang lahir sesudah kita. Sebelum company menjarah tiap jengkal bumi kita adalah kawula-kawula kerajaan yang merdeka. Sebagian dari kita masih dapat menikmati betapa nikmatnya suasana kemerdekaan itu. Tapi bagi anak Seta, bagi anak Kepodang, jika company tidak dapat diusir dari bumi pertiwi kita, maka mereka sejak kecil sudah tumbuh dalam alam penjajahan. Setiap perkataan Putri Cadar Biru meluncur dengan halus dan lembut, penuh perasaan yang menyentuh. Terasa pula mengalir kedukaan di dalamnya, sehingga ketiga anak buahnya itu terbungkam. Nyai Sunggarani yang telah maklum akan arah pembicaraan Putri Cadar Biru, ia hanya bisa menghela nafas. Oleh karena itu, tanggung jawab merawat kedua pewaris rimba persilatan ini sama berat dan sama utamanya dengan memasuki medan pertempuran. Hanya dalam hal risiko yang berbeda. Dalam pertempuran orang bisa gugur, sedangkan tugas merawat pewaris, orangnya menjadi repot dan makan hati berulam jantung. Putri, aku maklum kemana arah pembicaraanmu, tetapi ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Pikiran apakah yang mendorongmu membebaskan aku dari kemungkinan tewas dalam peperangan? Ya, kau memang cerdik dan tanggap. Begini adik Garani, masa silam Istana Lembah Kawung adalah masa silam yang penuh kemuraman, hitam dan penuh kebencian. Aku sebagai pendiri menyesali segala ini dan mencoba untuk mendandaninya. Aku sudah merubah nama Istana Lembah Cacat menjadi Istana Lembah Kawung. Tetapi semua orang tetap di dalam hatinya tidak akan menerima hal itu secara tulus ikhlas. Oleh karena itu, aku ingin memakamkan seluruh kehitaman masa silam itu dengan sungguh-sungguh. Mungkin dengan seluruh perannya atau dengan seluruh peristiwanya, hingga tinggal tercatat nama Istana Lembah Kawung saja.
Jika semua orang yang berperan dalam nama Istana Lembah Cacat itu nanti tewas dalam pertempuran, maka keturunan kita di masa mendatang, di mata para pewaris negeri ini, hanya ada nama Istana Lembah Kaung dengan pemegang lakonnya, Nyai Sunggarani. Seorang wanita berdarah bumi putra asli, cantik, lembut, cerdas. Dan kaulah adik Garani, perlambang kesempurnaan dari kecantikan tanah ini. Orang lain tidak ada lagi yang tepat. Putri, kau membuatku sangat bersedih. Apakah kau, Kakang Mbok Putih, Kakang Mbok Merah, dan semuanya akan gugur dalam pertempuran itu? Bukankah lebih baik kita menghindari pertempuran dan menghadapi kompeni dengan cara lain? Garani, hanya pengecut yang menghindari musuh. Bagi kaum rimba persilatan, lebih baik mati daripada terhina. Tapi Putri, apakah dalam setiap pertempuran orang pasti tewas? Bukankah banyak juga orang yang bisa kembali dengan selamat? Memang tidak semuanya pasti tewas. Tetapi memasuki perang berubuh beberapa pekan yang akan datang, di mana kompeni akan mengerahkan seluruh pasukan dan persenjataan secara habis-habisan untuk memukul, meratakan Istana Lembah Kaung. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hidup mati manusia di tangan Hyang Murbeng Alam. Kakang Mbok Putih, Kakang Mbok Merah. Kau hendak berkata apakah, Adik Garani? Iya, Adik Garani. Mungkinkah pertempuran yang akan datang itu merupakan akhir dari segala-galanya? Tidak. Iya, tidak Adik Sunggarani. Andai kata aku dan Kakang Mbok Putih tewas, ataupun misalnya Putri juga gugur, maka masih ada Istana Lembah Kaung. Perguruan Istana Lembah Kaung dengan Nyai Sunggarani sebagai gurunya. Kalian berbicara begitu yakin? Tentu saja, Adik. Aku kenal watak Adik Garani. Dan aku yakin kau akan menggenggam tanggung jawab itu sekuat-kuatnya. Putri, Bicaralah. aku tidak mau kehilangan kau. Aku tidak mau kehilangan Kakang Mbok Putih, juga Kakang Mbok Merah. Garani, kau tidak akan kehilangan siapa-siapa. Putri Cadar Biru, Kantil Putih, Kantil Merah, dan yang lainnya, semua masih tetap ada. Hanya barangkali kita akan berpisah. Mungkin berpisahan tempat, atau mungkin berpisah alam. Putri, Membayangkan suatu peristiwa perpisahan yang akan terjadi akibat perang berubuh beberapa pekan yang akan datang, Nyai Sunggarani tak mampu membendung air mata dan isak tangisnya. Dan Putri Cadar Biru maupun yang lainnya sengaja membiarkan hal itu, sekedar meringankan beban kedukaan Nyai Sunggarani agar bisa agak tersalur dan mereda. Bagi setiap prajurit adalah menjadi kebanggaannya untuk dapat memasuki medan tempur. Dan bagi kaum gagah rimba persilatan, itu adalah menjadi tanggung jawabnya untuk melawan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Garani, semua orang merindukan kedamaian. Semua orang membenci peperangan dan permusuhan. Tetapi di alam dunia ini, selalu saja hal itu terjadi. Tangan manusia tidak akan mampu membendung kekuatan itu. Putri, kau tahu betapa lekatnya aku padamu. Maka sebelum kau pergi bertempur, ada satu usulku. Usul apakah itu? Kau begitu cantik. Kau begitu paripurna dalam kewanitaanmu. Tetapi aku ingin menyaksikan kau bersanding duduk dengan maaf Putri, bersanding dengan Den Mas Pendekar dalam suatu upacara perkawinan yang bahagia. Putri, Kakang Anusa, silakan duduk. Oh, kiranya bersama Kakang Imam Madi dan Kakang Danya. Halo, kenapa ini? Tampaknya kalian begitu tampak bersungguh-sungguh.
Memang, ketiga orang yang mendekati tempat Putri Cadar Biru bercakap-cakap itu adalah Anusa Gelang, Ki Gede Imam Madi, dan Ki Danyang Kecapi Buta. Mereka bertiga ini telah selesai merundingkan sesuatu yang akan mereka bicarakan dengan Putri Cadar Biru. Tampak membayang ketegangan di wajah mereka masing-masing, sehingga Putri Cadar Biru yang tanggap itu menjadi kaget. Putri, bicara soal umur kebetulan memang aku yang paling tua. Ada kakek-kakek, hanya kakek di rambutnya belaka. Ya, ini dia Ki Danyang Kecapi Buta, umurnya beberapa tahun di bawah. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Putri Kakang Cadar Imam Madi Biru di hendak channel bicara apa? Memori 80. Putri, apakah kami harus pergi dulu? Tidak usah. Ini mungkin urusan kita semuanya. Jadi kita boleh mendengar dan memikirkannya bersama-sama. Putri, aku mau menengok anak Seta dulu. Ayo Raja Pengemis, tadi katanya kau sudah bulat tekad untuk membicarakan hal ini. Ya, tentu. Tenang saja, kawan. Tampaknya seperti ada urusan yang sangat wigati, Kakang Imam Madi. Ya, benar, Putri. Aku ada gagasan. Seandainya kita pilih menghindari pertempuran nanti, dan kita menyusun kekuatan lebih baik lagi, pasti kita akan menang, Putri. Tapi Kakang, apakah kita mau kelak disebut oleh orang-orang yang lahir sesudah kita bahwa kawanan iblis Lembah Cacat dan serombongan Jalulata mabur secara pengecut menghindari musuh? Oh ya, tentu saja tidak mau, Putri. Tetapi setiap orang mempunyai pilihan. Mungkin kita akan mendapat sebutan semacam itu. Tetapi ya, kalau kita pada akhirnya dapat membuktikan kekuatan yang meyakinkan, bukankah itu lebih baik? Kenapa Kakang Raja Pengemis tiba-tiba berubah pikiran? Sobat Imam Madi, bukankah kau tadi akan Sebenarnya bukan berubah pikiran, tetapi boleh bukan kita mereka-reka beberapa kemungkinan. Loh, Sobat Imam Madi, kau ini sedang bicara apa? Mengapa jadi urusan yang kau bicarakan bukan hal yang... Memang. Kalau kita pikirkan tentang perubahan pikiran itu, kita akan berarti kita akan mencemarkan nama sendiri. Tetapi memang... Tunggu Pengemis gila. Kenapa kau jadi mendadak sontak seperti orang yang kehabisan akal? Ambok, bicaralah secara terus terang. Putri akan maklum dengan segala kebijaksanaannya. Ya, sudah tetap hatiku sekarang. Putri, tadi aku mendengar suara seruling yang mendekat kemudian menjauh lagi. Apakah kau mendengarnya? Oh iya, aku mengenal siapa peniup seruling yang merdu itu. Dialah pemuda suling perak. Kenapa Kakang tanyakan hal itu? Bukankah antara dia dan kau ada pertalian darah, Putri? Iya, aku sudah pernah mengatakannya kepada Kakang sendiri. Ya, betul. Bagus. Hari ini Raja Pengemis menjadi duta yang gagal secara... Putri, aku khawatir pemuda itu merupakan ancaman bagi kita. Peristiwa percakapan yang berbelit-belit antara Ki Gede Imam Madi dengan Putri Cadar Biru dan Ki Danyang Kecapi Buta. Sebenarnya hal apakah yang akan dibicarakan oleh si Raja Pengemis yang mendadak jadi gugup dan seperti kehabisan akal itu? Sebenarnya Putri Cadar Biru sendiri pada dasar hatinya sudah dapat menduga apa yang akan dikatakan oleh Ki Gede Imam Madi dan Ki Danyang Kecapi Buta. Akan tetapi sebagai seorang wanita, tak mungkin ia membukakan hal itu terlebih dahulu. Putri, sungguh mati. Sebelum aku bertemu kau, hatiku sudah siap untuk membicarakan hal itu. Tetapi begitu berhadapan denganmu, entah mengapa, berat rasanya aku membuka mulut secara tepat.
Kakak, sebenarnya di antara kita yang sudah sering bersama-sama menghadapi bahaya dan kegembiraan, apalagi kita bersaudara angkat, tidak ada yang harus dibuat sungkan. Silakan kalau kakak mau bicara. Begini Putri. Sekali lagi bicaramu menyimpang, sobat. Ku getok kepalamu dari belakang dengan kecapiku. Sabar dulu. Toh kita tidak sedang diburu-buru, bukan? Nah, begini Putri. Jangan tertawakan aku, Nona. Paman Raja Pengemis, bolehkah aku mewakili kau bicara? Oh, jangan. Aku sendiri bisa bicara dengan sempurna. Putri, kita akan segera memasuki peperangan, bukan? Kalau mungkin takdir menghendaki lain, barangkali hal itulah yang bisa membatalkan perang kita, Kakak. Ya, benar sekali. Dalam setiap peperangan, setiap orang bisa tewas, Putri. Mudah-mudahan hal itu terjadi pada pihak musuh, meskipun itu tidak mungkin. Ya, begini. Setiap orang yang memasuki medan pertempuran bisa saja tewas. Aku, Sobat Danyang kecapi buta, kau dan mungkin para nona itu. Semuanya saja. Sebab kematian tidak memilih orang. Tetapi kupikir sebaiknya kita bisa menjaga diri masing-masing sehingga kematian jauh dari kita. Nah, kita para kaum gagah rimba persilatan, jika sampai semuanya terbinasa dalam pertempuran, mungkin itu akan sangat disesalkan. Padahal sebagai orang yang mencintai bumi pertiwi ini... Berhenti! Raja Pengemis, apakah kau sudah ingin mendapat gaplokan di kepalamu? Tampaknya karena dibayangi suasana pertempuran yang akan mereka alami beberapa pekan mendatang, maka Ki Gede Imam Mahdi seperti kehilangan keberanian untuk berbicara terus terang kepada Putri Cadar Biru. Sudahlah Putri, meskipun aku bodoh dan kurang bisa bermain kata, akan ku coba untuk menjelaskannya kepadamu. Begini Putri, tidak semuanya kita akan dapat lolos dari kematian dalam peperangan itu, bukan? Bahkan mungkin kalau memang nasib tidak beruntung, kita semua tak ada yang lolos dari kebinasaan. Akan tetapi, para sobat kaum gagah rimba persilatan yang sempat bertemu dengan yang rata-rata juga akan datang untuk melabui pertempuran itu, semuanya mempunyai keinginan yang sama. Keinginan apa, Kakak? Mereka semua ingin sekali duduk hadir menyaksikan pernikahan. Hari pernikahanmu dengan Denmas Pendekar Grojogan Sewu. Meskipun sudah menduga sebelumnya, akan tetapi begitu mendengar perkataan tentang hari perkawinan, hati Putri Cadar Biru bergetar juga. Untuk beberapa saat, wanita cantik molek itu menundukkan mukanya yang berubah merah mawar. Sebagai seorang wanita biasa, ia merasakan suatu perasaan yang galau dalam hatinya, antara bahagia dan ragu, antara gembira dan bingung. Kakang Danyang, mengapa hal itu kau sampaikan kepada Putri sendiri, bukan kepada Denmas Pendekar? Sunggarani, kau memang benar. Sebelumnya hal ini memang telah kami sampaikan kepada Denmas Pendekar. Dan sekarang adalah giliran Putri. Apakah kau tidak sependapat denganku, Sunggarani? Tentu saja aku sependapat, Kakang. Tetapi urusan pernikahan adalah urusan yang sifatnya sangat pribadi. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kakang Danyang, Kakang Imam Mahdi, dan semua orang-orangku. Kalau aku menampik, aku berdosa kepada kalian, kepada rimba persilatan, dan juga kepada diriku sendiri. Tapi, apalah artinya pernikahan itu bila beberapa saat kemudian kita akan memasuki pertempuran antara hidup dan mati. Perkawinan adalah kewajiban dan hak setiap orang untuk melanjutkan keturunan, menjalin cinta kasih, dan melestarikan keindahan dunia. Tapi bukankah hal itu lebih baik kita bicarakan nanti?
seusai perang berubuh. Oh, itu tidak mungkin, Putri. Tidak mungkin. Jika pernikahan itu dilakukan seusai peperangan, itu hampir tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin, Kakang? Begini, Putri. Sebagai contohnya aku. Meskipun aku tak mungkin menyaksikan suasana persandingan itu. Tetapi aku ingin berada dalam suasana keindahan dan kebahagiaan itu bersama-sama. Meski hanya dengan telinga kusaksikan. Namun apabila perang usai, mungkin aku, raja pengemis, atau siapa saja sudah tewas. Mana mungkin bisa menyaksikan hari bahagia itu. Apalagi jika kau sendiri ataupun Denmas pendekar yang terkena bahaya. Walaupun Putri Cadar Biru menanggapi usul itu dengan tawa malu dan gembira sebagai seorang gadis, akan tetapi tersirat di wajahnya suatu mendung, suatu bayangan kecemasan yang sukar dilukiskan. Gadis perkasa itu tampak lemas seakan tidak berdaya. Kukira sudah jelas perkataan Sobat Danyang, Putri. Aku tak perlu menambah lagi. Apa yang harus kukatakan, Kakang Imamadi? Rasanya pernikahan itu semakin tidak mungkin. Loh, tidak mungkin, Putri. Dapatkah Putri menjelaskan mengapa begitu kepada semuanya yang hadir, Putri? Agar tidak penasaran mereka sebelum berangkat perang, Putri. Karani, aku tidak bisa. Semua yang hadir terbungkam dengan alam pikirannya masing-masing, mengira-ngira apakah gerangan yang menjadi keberatan Putri Cadar Biru. Berbicara tentang cinta kasih, ia begitu menyayangi pendekar Grojogan Sewu. Berbicara soal kesempatan begitu terbuka, pendekar Grojogan Sewu sendiri begitu menyayanginya dengan amat sangat. Tetapi Putri, tampaknya upacara pernikahan itu akan merupakan pengobat tersendiri bagi para sobat lembah persilatan yang akan berangkat perang. Karani, ketahuilah, hari yang paling kudambakan, yang sangat kunanti-nantikan sejak aku menemukan Bukit Kacida adalah hari itu, hari bahagia itu. Pertemuanku dengan Kakang Anusa bagiku adalah merupakan sebuah anugerah yang murben alam. Tapi mendengar penuturan Putri Cadar Biru yang terakhir itu, siapapun dapat merasakan betapa berat dan pahitnya Putri Cadar Biru untuk menampik datangnya hari pernikahan itu. Dengan demikian, maka sekalian yang hadir maklum bahwa ada sesuatu yang sangat rahasia yang mungkin menghalangi datangnya hari penuh bahagia itu. Kakang, aku akan pergi menjumpai Putri. Sobat Imamadi, ya. Apakah menurut hematmu Putri marah kepada kita, toh? Oh, tentu saja tidak. Kukira ada sesuatu masalah yang sangat rumit, Danyang. Yang namanya rahasia. Ya, Putri sendiri hampir tak sanggup memecahkannya. Sebentar. Rahasia itu apa, toh? Kira-kira apa, Sobat? Ya, kalau rahasia itu aku bisa mengetahuinya, ya namanya bukan rahasia lagi, toh. Oh, urusan sudah terlanjur dikemukakan. Salah atau benar, tidak bisa ditarik kembali. Ya. Sobat, Ya. jika karena perkataanku tadi, aku mendapat hukuman, aku tak akan mau menerima. Biar hukuman itu nanti ku terima dalam api peperangan saja. Ya. Tak perlu kita pikirkan sejauh itu, Danyang. Kita semua sudah mengenal watak Putri dan kejadian ke arah itu tak mungkin dilakukannya. Paman. Oh, kiranya kau, Nona Garani. Apakah membawa pesan? Betul, Paman. Putri berpesan agar kalian tidak berkecil hati. Putri akan berpikir dulu, minta waktu untuk memikirkannya secara sungguh-sungguh. Nanti pada hari keberangkatan menuju peperangan, Putri sendiri yang secara langsung akan menjelaskannya kepada Denmas Pendekar. Dengan jawaban yang demikian, meskipun Putri Cadar Biru belum mengucapkan kepada Anusa Gelang, akan tetapi yang mendengarnya bagi Ki Gede Imamadi maupun Danyang Kecapi Buta, sudah dapat menarik kesimpulan bahwa Putri Cadar Biru tetap menampik datangnya hari pernikahan itu. Masih ada pesan yang lain, Nona Garani? Tidak, Paman. Hanya itu. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Semuanya juga terjadi karena takdir.
hadir. Ya, tetapi kita boleh berlega hati, sobat. Setidaknya sebagai seorang sahabat, kita telah melaksanakan tugas mengingatkan teman. Raja pengemis, Ya, kau sendiri dulu ku dengar pernah menikah dan punya mertua yang bergelar Pendekar Gelang 7. Lah, lalu kemana istrimu itu? pekerjaan paling berat di dunia ini adalah menjadi istri seorang pengemis, sobat. Apalagi istri raja pengemis. Kau menceraikannya? Hah? Atau dia yang menceraikan kau? Ya, ya kedua-duanya tentu. Putri pendekar besar itu tak tahan menjadi istri raja pengemis. Dan aku sendiri sering lupa bahwa aku sebenarnya punya istri. Daripada kedua belah pihak melakukan dosa, lebih baik aku berpisah secara baik-baik. Ya, istriku minta diantar pulang ke Pulau Ular. Dan kuantarkan dia bertemu dengan ayahnya yang kebetulan tak mau lagi berpisah dengan putri tunggalnya. Ya, begitulah sobat. Memikul tanggung jawab, betapa besar atau kecil suatu urusan memanglah berat. Maksudmu kau ingin mencaci aku? Ya, kalau kau menerimanya begitu, apa boleh buat. Aku sekedar menjalankan tugas sebagai teman, mengingatkan sobat Raja Pengemis. Ya. Kita semua ini akan segera memasuki perang bubuh yang sangat menentukan. Tetapi hingga detik ini, aku belum pernah merasakan baunya peperangan itu. Wah, untuk apa bau peperangan? Bila sudah tiba waktunya juga kita berangkat perang, ya kita perang. Soal bau-membau itu tidak penting. Dapatkah kau menghitung lawan-lawan kita, sobat? Ya. Perguruan atau perkumpulan mana saja? Secara kasar, kita kalah jumlah dan kalah persenjataan, sobat. Kita hanya menang di satu sisi, yaitu semangat membela setiap jengkal tanah ini. Untuk menghitung lawan secara pasti, ya, aku tak mau mengecilkan hati sendiri. Pembicaraan antara Ki Gede Imam Madi dan Danyang Kecapi Buta dengan Putri Cadar Biru yang berakhir dengan jawaban penundaan dari Putri Cadar Biru. Selanjutnya, bagaimanakah persiapan-persiapan untuk menghadapi serbuan kompeni? Sekarang kau merokok, sobat Danyang. Ya, sebenarnya tidak. Tetapi entah mengapa, sejak aku menunggu datangnya hari keberangkatan, rasanya aku kok ingin merokok. Sejak pagi tadi aku tidak melihat Putri. Ya, termasuk seluruh pengawalnya. Sampai-sampai adik merah sendiri juga tidak kelihatan. Wah, jangan-jangan mereka... Jangan-jangan apa? Kita maklum, sobat. Urusan pernikahan bagi seorang wanita adalah urusan yang sangat menentukan. Oleh karena itu, ya wajar saja kalau Putri sedikit agak berubah sikapnya sekarang. Nah, dan hal itu tentu saja mempengaruhi para pengawal yang sangat menyayanginya itu. Sobat Imamati, setauku kau ini orang yang berpikir gampang-gampang saja. Kita sudah mendekati hari peperangan yang sangat menentukan. Apakah kau sudah persiapkan diri? Apalagi yang harus dipersiapkan, sobat. Persenjataan sudah dilengkapi oleh karyawan Lembah Kawung yang disebut Barisan 7 Pintu. Urusan jumlah orang, Jalulata cukup lumayan banyaknya. Lalu apa lagi yang harus dipikirkan? Dasar pengemis gila. Persiapan yang dilakukan olehmu dan untukmu sendiri yang kutanyakan. Siapakah mereka? Sepertinya bau baju pengemis. Kiranya dua tetua cabang barat. Benar saja apa yang dikatakan oleh Ki Gede Imam Madi. Yang tengah mendatangi dengan menunggang kereta kuda adalah dua tetua Jalulata cabang barat
Mereka adalah tetua ke-1 Ki Doro Blondang yang turun dari kereta dengan mempergunakan tongkat, dan seorang lagi tetua muda yang bernama Ki Doro Kemis. Sampurasun. Oh, silakan tetua 1. Aku girang dan bersyukur bahwa akhirnya kau bisa berjalan kembali, tetua Doro Blondang. Kakang ketua pusat, aku sampaikan hormat. Ya, Doro Kemis sobatku. Kau semakin gagah saja. Sudah berapa orang yang memanggilmu bapak, ha? Tetap 2. 2 saja sudah. Kakang Danyang Kecapi, apakah kau baik-baik saja? Sobat Doro Kemis, terima kasih. Aku baik-baik saja. Namamu sebagai jago muda dari barat sudah menggetarkan belahan timur. Rupanya kalau dengar dari suaranya saja, orang akan yakin. Mana para sobat Jalulata? Mereka akan segera tiba. Sengaja kami berangkat duluan agar mendapatkan warta lebih banyak. Para sahabat, apakah nasib dunia rimba persilatan kita akan ditentukan dalam perang berubuh yang akan datang ini? Ya, sebagian besar memang demikian. Dalam perang berubuh itu akan memisah dedak dari beras. Akan jelas sudah siapa lawan dan siapa kawan. Tak mungkin lagi kita bergandeng tangan dengan musuh yang nyata-nyata berpihak kepada kompeni dan memusuhi kita. Jika masing-masing ada umur, maka di belakang hari pertemuan di antara dua pihak kalangan rimba persilatan yang berbeda akan berarti pertumpahan darah. Sebenarnya kejadian itu sangat tidak kita kehendaki. Akan tetapi demikianlah kodrat hidup ini. Ada baik, ada buruk, ada putih dan ada hitam. Dan ada budi maupun kejahatan. Jika memang demikian, ya, mungkin para leluhur akan sangat menyesali. Mereka mewariskan ilmu kepandaian buat kita semua. Tetapi oleh kita sendiri ilmu kepandaian itu dipergunakan untuk saling membunuh. Saling bermusuhan sesamanya. Tetapi Sobat Doro Kemis, tak perlu larut dalam penyesalan yang berlebihan. Dalam setiap zaman, selalu ada mutiara-mutiara yang akan timbul ke atas dunia. Di zaman ini, Hyang Murbengalam melahirkan putri cadar biru, yang dengan segala kemampuannya, telah mencoba mempersatukan kalangan kaum gagah rimba persilatan kita. Kalaupun dia gagal, tidak seluruh kaum gagah bersatu dalam perserikatan rimba persilatan. Itu pun tidak perlu disesali. Setiap manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan. Ya, maunya nasib. Mungkin nasib rimba persilatan pada zaman ini harus tenggelam di bawah cengkraman kuku penjajahan. Tapi belum tentu juga. Sobat Danyang Kecapi, perang belum berkobar. Pedang belum diayunkan, kalah menangnya belum bisa ditentukan sekarang. Dari dalam tampak muncul Nyai Sunggarani seorang diri. Bila penyambutan tamu itu dilakukan oleh bukan Putri Cadar Biru, maka hadirin tahu bahwa sesuatu tengah terjadi atas diri majikan istana Lembah Kawung itu. Para Sobat Doro Kemis dan Paman Tetua, silahkan beristirahat dulu. Putri sejak semalam belum turun dari kamar semedi. Mudah-mudahan siang ini Putri sudah dapat menjumpai kalian. Ya, tidak apa, Nyai Sunggarani. Orang ini adalah tetua ke-1 Jalulata cabang barat. Tetua Doro Blondang namanya. Maaf, kiranya Paman Doro Blondang. Bocah ayu itu belum pernah kulihat di lembah ini. Sobat tetua Doro Blondang, Nona Sunggarani ini kurang lebih baru 3 tahun berada di lembah Kawung ini. Sebelumnya, dia adalah salah seorang guru Hono Coroko. Apa? Guru Hono Coroko? Kalau begitu, Nona ini. Apakah kau murid si harimau tua? Bagaimanakah warta orang tua garang itu? Guru si harimau tua baik-baik saja. Pada saat nanti aku bertemu dengannya, aku akan sampaikan salam paman kepadanya. Ketua pusat sudah menjadi kodrat alam bahwa gelombang yang datang kemudian akan memukul gelombang yang datang lebih dahulu. Hijau itu asalnya dari biru. Pada masa kita muda, rasanya kita sudah sangat jago. Ketika kita sudah sedikit mempunyai ilmu kepandaian,
Tetapi sekarang ini, lihatlah seorang nona yang semuda ini dalam gerak-geriknya sudah menunjukkan ketangguhan ilmu kepandaian yang dimilikinya. Iya, sungguh aku bersyukur kepada Sang Pencipta alam semesta ini. Yang terbaik bagi orang seperti kita adalah bersyukur. Ketua ke-1. Menurutku kecuali Putri Cadar Biru, Nona inilah gadis paling cantik yang pernah kita jumpai. Iya, Ketua Pusat memang benar. Paman Raja Pengemis bisa saja. Jangan bintang dipertandingkan dengan rembulan. Tetapi Ketua Pusat, sebelum kita berangkat melabuhi pertempuran habis-habisan dengan para kumpeni dan seluruh kaki tangannya, aku ada satu usul. Usul untukmu dan untuk Putri. Usul apakah itu, Tetua 1? Begini. Jika semua orang gagah kaum rimba persilatan akan mengadu jiwa dalam peperangan berubuh nanti, ku minta nona cantik ini, meski memiliki kepandaian yang tinggi, tidak usul itu baik sekali. Tetapi bukan kepadaku. Hendaknya disampaikan kepada Putri. Para paman, sungguh tidak percuma kalian orang tua-tua yang sudah kaya dengan pengalaman dan kearifan. Justru apa yang hendak paman usulkan itu sudah diputuskan oleh Putri. Dan itu sangat membuatku menyesal. Salah. Nona yang baik. Kau tak boleh menyesali keputusan Putri yang bijaksana itu. Berangkat berperang atau tidak berangkat berperang, apalah bedanya? Pergi berperang, kita memerangi musuh. Tidak pergi berperang, artinya kita menjaga kelestarian rimba persilatan. Iya, kedua-duanya perjuangan. Kedua-duanya memerlukan pengorbanan. Iya, Putri juga berkata demikian. Sobat, tampaknya ada yang datang. Iya, menilik suara kudanya. Mereka seperti telah menempuh perjalanan jauh. Beberapa saat kemudian, segera saja mereka melihat siapa yang sedang berkuda mendatangi mereka. Tampak dua orang seperti pasangan suami istri. Suaminya berdandan sekenanya. Sebaliknya sang istri mengenakan dandanan yang cukup meriah dan menyolok. Dan memang wanita berwajah menarik. Sesaat kemudian, Ki Gede Imam Mandi telah menyambut sambil tertawa. Sungguh sebuah kejutan yang berarti. Hari ini si maling kecil datang bersama pendampingnya yang setia. Wah. Jago-jago nomor 1 sudah berkumpul semua. Ya, ada Tetua Doro Blondang, Tetua Doro Kemis, dan ada Kakang Danyang Kecapi. Hai Raja Pengemis. Kenapa kau tertawa-tawa? Sengaja kali ini aku datang bersama istriku. Agar jangan kau selalu menyebut-nyebut punya istri cantik disimpan terus. Bibi Rantansari, selamat datang. Ya. Silahkan, Putri sebentar lagi akan menjumpaimu. Bagus. Memang sudah lama aku kangen kepadanya. Siapakah kau, Nona cantik? Rasanya aku baru melihatmu. Aku bernama Sunggarani. Berasal dari Selat Honocoroko. Bibi, aku belum lama menjadi pengawal Putri. Ya, pantas. Kudengar Honocoroko dipimpin oleh kakak beradik gadis cantik. Yang adiknya lebih cantik dari kakaknya. Apakah kau itu adiknya, Nona? Betul, Bibi. Kakakku bernama Sunggaran. Dan sekarang masih tinggal di Selat Honocoroko. Sobat Satria. Ku dengar kau sudah lama berubah jadi orang baik-baik. Apakah benar itu? Kalau benar sejak kapan? Jangan tertawa dulu. Jadi orang baik-baik? Kelakuanku tetap sembrono dan kurang pikir. Tetapi pekerjaan sebagai pencuri sudah tidak kulakukan lagi. Ya, gara-gara istri yang cantik ini. Sobat Danyang mau tahu?
Apa syarat perkawinan yang dimintakan olehnya? Apa itu, Sobat Satria? Syaratnya hanya satu, yakni aku harus berhenti jadi maling. Cerita. Kakang Bokran Tansari, perbuatan yang bisa merubah perangai seseorang berubah jadi baik adalah perbuatan yang terpuji. Ya, apa yang dikatakan oleh Sobat Satria tadi bukan baru sekali ini diucapkan. Ia seringkali mengulanginya setiap bertemu teman. Istriku, si Raja Pengemis iri melihat aku dapatkan istri yang cantik. Dengan kemunculan pasangan suami istri itu, maka suasana ketegangan yang tadi membayangi ruang pertemuan itu berubah mencair. Dan mereka tampaknya dapat melupakan tugas berat yang tengah mereka hadapi. Sobat Satria, kali ini aku bicara sungguh-sungguh, tidak bercanda. Oh ya? Mau bicara apa kau? Ya, pada hari ini semua orang gagah di Nuswantara ini berkumpul. Tujuannya jauh berbeda dengan saat-saat sebelumnya. Kita akan memasuki perang berubuh. Mungkin kita pergi untuk tidak kembali. Tetapi kulihat kau datang bersama istrimu yang baik itu. Apakah kau pikir kita akan pergi kondangan? Hai, mengapa kau bertanya begitu, Sobat Raja Pengemis? Apakah kau kira istriku tidak tahu bahwa maksud kedatangannya ke tempat ini adalah melabui cinta pada Pertiwi, memasuki perang berubuh, perang habis-habisan? Sobat Raja Pengemis, mendengar berita bahwa kompeni beserta seluruh kaki tangannya akan mengadakan penyerbuan habis-habisan ke Istana Lembah Kawung, maka aku tidak boleh tidak, harus ikut membantu menyumbangkan tenaga demi kelestarian rimba persilatan kita. Para sahabat, hutang budiku kepada Putri Cadar Biru adalah hutang jiwa dan hutang budi. Takkan lega rasanya hatiku jika aku tidak mendampingi Dara Perkasa itu melabuhi peperangan. Nah, kalian semua mendengar sendiri kan? Nah, tentu itu para sobat Jalulata dari cabang barat dan dari pusat. Raja Pengemis, apakah kau akan kerahkan seluruh orangmu untuk berperang tanpa menyisakan barang satu orang pun? Tentu saja tidak, Sobat. Dengan telah berdatangannya para Jalulata dari cabang barat dan dari markas pusat, maka suasana perang sudah mulai tergambar di tempat itu. Kapankah Putri Cadar Biru mulai mengobarkan perang itu? Nah, saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Putri Cadar Biru dalam episode ke-19 dengan judul 5 Pendekar Lembah Kawung. Sampai jumpa.